Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Fajar akan menjelaskan mengenai tantangan dan peluang konvergensi dan divergensi dalam konteks manajemen SDM internasional. Baik, langsung saja. Menurut Brewster et al. 2005, efektivitas HRM global yang tergantung pada kemampuan untuk menilai sejauh mana organisasi harus menerapkan praktek-praktek serupa di seluruh dunia atau konvergensi, atau menyesuaikannya sesuai kondisi lokal atau divergensi. Saya akan memberikan contoh mengadaptasikan aktivitas sumber daya manusia terhadap perbedaan antar negara. Contoh SDM di luar negeri, Uni Eropa. Yang pertama dalam upah minimum. Uni Eropa, sebagian besar negara Uni Eropa mempunyai sistem upah minimum. Beberapa negara menetapkan batasan nasional, sedangkan yang lainnya mengizinkan pemberi kerja dan serikat pekerja untuk merundingkan upah minimum mereka sendiri. Dari jam kerja, Uni Eropa menetapkan jam kerja seminggu sebanyak 48 jam, tetapi sebagian besar negara Uni Eropa menetapkannya pada 40 jam saja. Contoh lain SDM di luar negeri, Tiongkok. Dalam hal perekrutan, hukum kontrak pekerjaan Tiongkok mengharuskan diantaranya bahwa pemberi kerja melaporkan nama, jenis kelamin, nomor identitas, dan persyaratan kontrak untuk semua karyawan yang mereka pekerjakan dalam 30 hari dari karyawan tersebut mulai dipekerjakan kepada Biro Tenaga Kerja lokal. Dan yang kedua, karyawan cenderung tertarik pada pemberi kerja yang memberikan pelatihan dan kesempatan kemajuan karir terbaik. Dilema yang dihadapi semua perusahaan multinasional adalah bahwa untuk mencapai keseimbangan antara konsistensi internasional dan otonomi daerah, mereka harus memutuskan sejauh mana kebijakan SDM mereka harus baik bertemu di seluruh dunia untuk menjadi dasarnya sama di setiap lokasi, atau menyimpang dibedakan dalam menanggapi kebutuhan lokal. Oleh karena itu, dalam penerapan SDM internasional perlu mempertimbangkan local wisdom. Hal ini diperuntukkan agar ada keseimbangan antara kebijakan yang bersifat umum dan kebijakan yang bersifat khusus. Selain itu, adanya kebijakan khusus ini digunakan untuk mengatur otonomi daerah yang terkait dengan SDM internasional. Lebih lanjut, Brewster 2004 percaya bahwa konvergensi mungkin meningkat sebagai akibat dari kekuatan pasar. Pentingnya tekanan biaya, kualitas, dan produktivitas, munculnya ekonomi biaya transaksi, pengembangan kader berpikiran internasional, dan tolak ukur praktek terbaik. Hal ini juga diperkuat oleh Stiles 2007 bahwa praktik umum di perbatasan mungkin tepat. Organisasi mencari apa yang bekerja dan untuk HR di perusahaan multinasional, berbagai pilihan terbatas pada praktik umum yang diyakini untuk mengamankan kinerja tinggi. Brewster dan kawan-kawan 2005 juga berpikir bahwa itu sangat mungkin untuk beberapa bagian dari sistem HR untuk berkumpul, sementara bagian lain yang menyimpang dari pendapat tersebut berkebalikan dari pendapat yang pertama. Jika pertama menunjukkan akan pentingnya divergen dikarenakan akan melindungi hal-hal yang berkaitan dengan local wisdom dan budaya setempat. Namun jika pendapat ini lebih menuju ke arah persepsi global, di mana perlu ada pemasaran secara mendunia, pengaturan SDM mengglobal dan adanya organisasi secara global mendunia. Kesimpulannya yaitu tiap negara mempunyai perbedaan budaya, hukum, politik, dan ekonomi, dan itu tidak mengherankan jika praktek SDM juga cenderung berbeda dari satu negara ke negara lain. Prosedur seleksi personil pengusaha di seluruh dunia cenderung untuk menggunakan kriteria dan metode yang saat sama untuk menyeleksi karyawan. Sebagai contoh, ujian karyawan adalah salah satu dari 3 praktik seleksi di RRC, Indonesia, dan Korea. Kemampuan seseorang untuk bekerja sama dengan baik dengan karyawan lama adalah salah satu dari 3 kriteria seleksi karyawan di Jepang dan Taiwan.
Menetapkan sistem SDM global, keberadaan perbedaan-perbedaan antar budaya dalam praktik-praktik SDM di seluruh dunia beralasan, sehingga timbul pertanyaan, apakah realistis bagi sebuah perusahaan untuk mencoba menerapkan sistem SDM yang distandarisasi di seluruh dunia. Baik, sekian dari saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.